Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisam bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Darul Ikhwan, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, nenek mama, jadi pandai, pondokan duang, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kita yang hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali dalam pengajian kita. Mudah-mudahan majlis kita ini senantiasa dirahmati, diridhai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat beri salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita membahas tema tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetap dalam frame tema besar tarbiyatul aulad. Ya, tema yang diamanahkan kepada saya dalam kajian sekali sebulan ini adalah tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak dalam Islam. Dan karena hari ini kita tanggal 18 Agustus, ya, tepat satu hari setelah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, maka saya merasa bahwa sangat penting untuk kita bahas
tema tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan sebagai bahagian dari kurikulum pendidikan anak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sadar atau tidak, sebahagian orang menganggap pembicaraan tentang tema seputar kemerdekaan itu seakan-akan tidak terkait dengan masalah agama. Ya, bagi sebahagian orang seakan-akan kalau bicara tentang kemerdekaan itu hanyalah tema yang relevan disampaikan oleh presiden misalnya, atau oleh anggota DPR misalnya, atau oleh menteri, gubernur, bupati, atau pejabat-pejabat negara misalnya. Padahal sesungguhnya pembahasan tentang kemerdekaan itu adalah salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam Islam. Baik kemerdekaan secara makna, ya, secara substansi, maupun kemerdekaan sebagai peristiwa sejarah. Ya Bapak Ibu, ini tema kemerdekaan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Kita lihat tema tentang kemerdekaan atau al-hurriyah. Dalam bahasa Arab, merdeka itu disebut al-hurriyah atau al-istiqlal. Ya, setidaknya ada dua kata yang populer dalam bahasa Arab tentang kemerdekaan, yaitu al-hurriyah atau juga al-istiqlal. Ya. Dua tema ini baik secara maknanya, makna kata merdeka itu, maupun dalam konteks sebagai peristiwa sejarah, wabil khusus di negara kita ini, tidak mungkin dan tidak boleh dilepaskan dari spirit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya, baik tadi kata merdeka sebagai sebuah kata atau definisi, maupun sebuah sejarah luar biasa yang sangat penting bagi bangsa kita, di dalam Islam menemukan sangat banyak dalil dan pembahasan. Dan karena itu, kalau misalnya ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa asing kalau bicara tentang tema kemerdekaan di dalam pengajian atau di masjid atau di majelis taklim, hati-hati, jangan-jangan kita sudah menjadi korban dari proyek sekularisasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Karena di antara tujuan, di antara target yang ingin dicapai oleh musuh-musuh Islam untuk mengkerdilkan peran umat terhadap bangsa ini adalah membuat kita merasa tidak memiliki urusan dengan masalah kemerdekaan. Kalau di masjid, di pengajian bahas saja tentang zikir, tentang baca Quran, tentang tafsir, tentang hadis, tentang akhlak, tentang masalah akidah, masalah tauhid, iman pada hari akhir, dan seterusnya. Tapi kalau bicara tentang kemerdekaan, seakan-akan bukan urusan orang mengaji. Ini salah besar. Dan kita tidak boleh terjerumus dan menjadi korban dari proyek sekularisasi itu. Sekularisasi, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, adalah sebuah usaha sistematis dan sistemik yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk membuat kita memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Kata mereka, agama itu urusan privat, urusan pribadi, kalau negara itu urusan masyarakat di luar agama. Tidak usah masalah-masalah negara, kekuasaan, politik dan sebagainya, tidak usah dibawa urusan agama di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Nah, termasuk sebagai sebuah materi pendidikan terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita juga harus sedini mungkin dipahamkan tentang makna kemerdekaan, baik sebagai sebuah substansi nilai maupun sebagai peristiwa sejarah. Kalau kita gagal mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hal ini, maka sedikit demi sedikit
pelan-pelan tanpa kita sadari, generasi kita di masa yang akan datang akan semakin kehilangan kesadaran semangat mereka untuk memperjuangkan bangsa ini, untuk menegakkan nilai-nilai Islam di negara ini. Nah, maka karena itu meskipun tema besar kita biasa adalah tarbiyatul aulad, saya meyakini bahwa mengaitkan pembahasan itu dengan apa yang hari ini masih sangat terasa suasananya karena baru 1 hari ya, sekarang 18 Agustus, juga sebuah tema yang sangat penting untuk kita review, kita ulang, kita bahas kembali untuk mengingatkan diri kita maupun juga untuk kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, termasuk juga anak-anak yang sangat kita cintai, jamaah salat maghrib Masjid Darul Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, ini masih agak susah membedakan Darul Ikhwan dengan Baitul Ikhwan. Karena dulu waktu saya tinggal di Lampung, saya tinggal dekat Masjid Baitul Ikhwan. Masih ingat-ingat Baitul Ikhwan itu. Dan sekarang di sini namanya Darul Ikhwan. Dan secara bahasa, dalam bahasa Arab, dar dengan bait itu sama. Dar itu artinya rumah, bait artinya juga rumah. Walaupun dar juga bisa berarti kampung ya. Baik. Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah anugerah Allah. Ya. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan, diumumkan, dibacakan proklamasinya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Tentu saja ada peran sangat besar dari usaha para pejuang. Tetapi kalau tidak dengan izin Allah, kalau tidak karena nikmat dan anugerah Allah, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah kita raih. Nah, kalau kita baca detail-detail sejarahnya, kita akan sangat sadar betul itu. Ya, bagaimana mungkin pejuang-pejuang bangsa yang hanya berbekalkan bambu runcing misalnya, senjata yang sangat terbatas dan sebagainya, bisa mengalahkan pasukan Jepang ya, kalau di zaman itu kan Jepang, sebelumnya Belanda. Tapi kemudian juga Belanda ingin masuk lagi dan seterusnya. Itu tidak akan mungkin. Secara teoritis manusiawi tidak mungkin bambu runcing dan senjata sangat terbatas bisa mengalahkan senjata-senjata yang relatif lebih modern waktu itu. Kalau dibanding sekarang tentu memang sudah jauh sekali. Tapi perbandingan waktu itu sangat tidak imbang. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, urusannya kalau Allah apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu, Allah hanya akan katakan kun, terjadilah, fayakun, maka pasti akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Dan lalu kita baca sejarah bagaimana hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan itu betul-betul terjadi sedemikian rupa dengan skenario Allah. Meskipun sekali lagi memang ada tentu perjuangan dan kesungguhan para tokoh-tokoh bangsa, para pejuang waktu itu. Dan ini juga diakui dengan jujur dan tulus oleh para founding fathers ya, yang disebut sebagai founding fathers, oleh para pendiri bangsa. Sehingga kemudian dengan jujur dan disepakati, tidak pernah kita dengar ada pengingkaran ya oleh siapapun terhadap alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, yang bunyinya apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Tapi awal kalimat pada paragraf itu apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu terminologi Islam itu. Tidak ada itu dalam terminologi agama selain Islam itu. Terminologi itu, pilihan kata seperti itu hanya ada dalam rumusan pembicaraan dan wacananya orang-orang Islam.
Dan kenyataannya memang demikian. Bapak Ibu, hadirin hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, kemerdekaan yang kita raih itu memang adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa. Ada saham perjuangan tentu saja, dan saham perjuangan itu juga diberikan oleh orang-orang yang betul-betul tunduk dan beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Siapa itu? Para ulama, para mujahid, para pejuang, orang-orang masjid, orang-orang surau, para santri. Saya kira dulu pernah disampaikan, dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu ya, ada buku sangat bagus ya tentang sejarah Indonesia ini, ditulis oleh Profesor Mansur Suryanegara, 2 jilid besar, judulnya Api Sejarah. Api Sejarah, 1 jilidnya mungkin sekitar 400-500 halaman gitu, 2 jilid besar. Itu beliau, dan naskah buku itu sempat hilang, sehingga diduga kuat memang ada pihak-pihak yang tidak mau sejarah negeri ini diluruskan oleh ahlinya. Jadi beliau sudah bikin draft buku itu, lalu kemudian dicuri, lalu beliau bikin lagi, alhamdulillah kemudian jadi sampai dicetak sampai menjadi bestseller ya, jadi buku yang sangat laris. Saya sangat sarankan kalau ada Bapak Ibu yang belum beli buku itu, bagus sekali untuk dibeli, untuk kemudian kita punya referensi yang otoritatif tentang sejarah Indonesia yang sebenarnya, karena ditulis oleh seorang sejarawan muslim yang insya Allah jujur dalam menulis dan ingin menjernihkan, menjelaskan kepada umat apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini. Siapa sebenarnya pemegang saham yang paling signifikan bagi hadirnya bangsa ini? Dan jawabannya adalah para ulama. Jawabannya adalah bahwa orang-orang yang memiliki saham paling besar bagi merdekanya negeri ini, bagi kebangkitan bangsa ini adalah para ulama, para mujahid, para pejuang-pejuang muslim, para santri, orang-orang masjid, orang-orang surau, orang-orang yang gemar mengaji, orang-orang yang memahami agamanya dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada saham dari komunitas lain, itu sebenarnya kalau mau jujur sangat kecil. Yang berbanding jumlah penduduk ya, waktu itu persentase jumlah orang Islam di Indonesia tahun 45 itu, kalau saya tidak salah kisaran 95%, bahkan mungkin lebih. Nanti bisa kita cek lagi. Kalau 95% atau apalagi bahkan kalau lebih, berbanding 5% yang itu dibagi-bagi lagi dengan berbagai macam komunitas, maka artinya apa? Kalaupun ada dari yang lain, maka sebenarnya sangat kecil sekali saham itu. Tetapi saham yang paling besar siapa yang memberikan? Kaum muslimin. Tetapi alhamdulillah, meskipun sebenarnya sang pemegang saham kemerdekaan itu adalah para ulama, para pejuang kaum muslimin, tetapi para pemimpin dan tokoh bangsa ini tetap berbesar hati untuk mengakomodasi permintaan mereka. Sampai-sampai kemudian misalnya dicatat oleh sejarah, para tokoh bangsa yang muslim itu mau mencoret 7 kata di sila pertama Pancasila yang pada awalnya ada dalam Piagam Jakarta itu. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menunaikan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, dihapus yang 7 kata, tinggal ketuhanan yang Maha Esa saja. Ini sejarah Bapak Ibu, kita harus ingat, sadar, dan ajarkan kepada anak-anak. Sekali lagi ini tema besarnya tetap pendidikan anak belajar Islam ya. Ajarkan kepada anak-anak kita, karena sejarah seperti ini nyaris sudah tidak kita temukan lagi dalam buku sejarah. Jangankan sejarah sekarang, sejarah saya saja dulu waktu masuk SD. Saya masuk SD tahun 86, Bapak Ibu, masuk SD tahun 86, tamat SD 92, masuk pesantren, kemudian kuliah. Tidak pernah saya temukan dalam buku sejarah tentang Piagam Jakarta.
Sejauh yang saya bisa ingat dari buku sejarah yang saya baca. Baru kemudian saya tahu, oh ternyata ada sejarah tentang Piagam Jakarta itu ketika kuliah, ketika menghadiri seminar-seminar, studium general, diskusi-diskusi terbuka dan sebagainya. Baru tahu, oh ternyata ada sejarah yang sudah dihilangkan oleh orang-orang tertentu di negeri ini, yang diantara targetnya sebenarnya sangat jelas. Apa itu? Mengecilkan, meminggirkan, mengkerdilkan peran umat Islam terhadap bangsa ini, agar kemudian spirit semangat untuk memperjuangkan Islam itu menjadi seakan-akan tidak punya alasan. Itu kenapa kemudian kita harus sangat penting menyadari itu dan mengulang kembali, mereview kembali sejarah itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita sadar tentang betapa besarnya saham para ulama, para pejuang-pejuang muslim, para mujahid bagi kemerdekaan bangsa ini, maka kita akan lanjutkan dengan spirit yang sama, dengan semangat yang sama, bahkan mestinya lebih besar. Dan alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini, khususnya sejak gerakan 212, semangat itu relatif mulai hidup kembali, walaupun tetap terjadi pertarungan yang sangat hebat ya, di berbagai lini wacana dan diskursus publik. Ketika kita menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia, maka kewajiban kita apa? Tentu mensyukuri nikmat dan anugerah itu. Tentu itu kewajiban kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garisan yang sangat tegas ketika bicara tentang syukur. Apa kata Allah? Ayat yang sangat kita hafal, surah Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idh ta'adzana itu seakar dengan kata adzana, yu'adzinu, muadzin. Muadzin itu siapa? Orang yang mengumumkan sesuatu dengan lantang dan keras. Muadzin kan? Ta'adzana itu artinya, kalau kita baca terjemahannya, mempermaklumkan. Tetapi kalau kita selami maknanya lebih jauh, itu bisa kita temukan maknanya apa? Mengumumkan, mengingatkan, menegaskan dengan tegas. Wa ta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Rabbmu, ketika Allah mempermaklumkan, mengingatkan. Apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Wa la in kafartum, dan kalau kamu kufur, kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, inna azabi, sungguh azabku lasyadid, sangat keras. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hadir malam hari ini yang sempat, yang lahir sebelum 17 Agustus 45. Dugaan saya tidak ada. Dugaan saya tidak ada. Saya lihat bapak-bapak ibu ini lahir kayaknya di atas tahun 80-an semua. 80-an atau 70-an, Pak. Nah, masih muda-muda kayaknya. Tahun mungkin yang agak banyak mungkin 70-an atau 60-an paling senior barangkali. Yang lahir tahun 45, dugaan saya tidak ada di sini. Atau kalaupun lahir tahun 45 atau tahun 40-an sekalipun, ya tahun pas 17 Agustus berarti masih 5 tahun, belum tahu apa-apa, masih balita, masih anak-anak. Kalau kita, sehingga mungkin itulah yang menyebabkan kenapa kita tidak terlalu merasakan suasana dijajah itu, Bapak Ibu. Hari ini para ulama memang mengingatkan kita bahwa dalam banyak hal sebenarnya kita masih dijajah, tetapi kita tidak merasakan itu. Dulu
ketika di masa penjajahan itu, ya saya sendiri tentu juga tidak merasakan. Saya lahir tahun 79, ya. Sekarang 42, tidak merasakan. Tapi alhamdulillah saya mencoba untuk membaca, mendengar cerita, mendengar penyampaian para guru, para ulama, para sejarawan, mendengar di YouTube, di macam-macam sebagainya. Kemudian mencoba merenung, membanding-bandingkan dengan situasi di negara lain, misal Bapak Ibu, kalau nah itu juga diantara kenapa para ulama kita getol mengingatkan kalau terjadi sesuatu di Palestina, walaupun sayangnya kesadaran kita tentang Palestina sangat temporal, sangat terbatas waktu. Hanya kalau terjadi kejadian-kejadian yang agak beda, baru kita, ayo solidaritas Palestina, bangkitkan, ayo perhatikan macam. Padahal sebenarnya penjajahan terhadap Palestina berlangsung setiap hari. Cuman kita baru terbunuh semangat itu kalau terjadi serangan bertubi-tubi, baru kita ini. Padahal sebenarnya penjajahan terhadap Palestina berlangsung setiap hari sampai sekarang dari tahun 48. Hanya berbeda 3 tahun. Kita merdeka tahun 45, Palestina dimulai dijajah tahun 48. Nah, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana suasana di Palestina dan mau meresapinya secara lebih dalam, maka kita akan sadar betapa terjajah itu sangat tidak enak. Betapa dijajah itu, ditindas itu sangat memilukan dan menyedihkan. Dan karena itu, dan siapapun orang yang berakal sehat, itulah pula kenapa dikatakan kembali di pembukaan Undang-Undang Dasar, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kan itu pernyataannya. Tapi sayang, itu hanya tinggal sebagai kata-kata saja, tidak jelas implementasinya oleh para penguasa negeri. Hanya sekedar jadi komoditas pembicaraan politik sebentar, tapi tidak konkret perjuangannya untuk menghapuskan penjajahan itu. Yang cuma lantang bersuara ya hanya ulama-ulama dari ormas-ormas dan sebagainya, tetapi sikap konkret dan bukti yang nyata bahwa kita betul-betul menjadikan apa yang ditulis oleh para tokoh di dalam Undang-Undang Dasar itu menjiwai sikap kita sebagai bangsa negara, ini masih PR besar. Ini juga yang akan kita titipkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Sekali lagi saya kaitkan, ini spirit dan semangat ini harus kita titipkan kepada anak-anak kita, karena kita ingin mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kita ingin anak-anak kita nanti ada yang akan menjadi presiden, menjadi menteri, kalau bisa banyak, sebanyak-banyaknya dari anak-anak orang soleh itu, bukan hanya 1-2. Kalau presiden kan cuma 1 ya, ada yang menjadi presiden, cuma 1 presiden. Kalau menteri, kalau bisa sebagian besarnya atau bahkan seluruhnya adalah orang-orang soleh. Selain yang di birokrat, selain yang juga di bisnis, ekonomi, jadi konglomerat dan sebagainya, sampai terus ke bawah semua. Kalau kita ajarkan spirit ini kepada anak-anak kita, maka kalau nanti mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, ada semangat itu dalam diri mereka. Bahwa penjajahan di atas dunia, di atas bumi ini, di muka bumi harus dihapuskan. Dan itu harus menjadi komitmen, harus menjadi perjuangan, bukan hanya sekedar lip service, kata-kata yang manis diucapkan saja. Nah, kita sadar kalau kita mau menyelami suasana kebatinan orang-orang terjajah itu, kita mestinya akan betul-betul sangat bersyukur kepada Allah. Kita alhamdulillah hari ini merdeka, dan sudah 76 tahun usia kemerdekaan itu diberikan kepada kita. Maka karenanya kita mensyukuri itu dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Dalam surah Luqman ayat 12 Allah juga ingatkan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Kata Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, sungguh sudah kami beri Luqman itu hikmah, pengetahuan, kearifan, kebijaksanaan, dan di antara
intisari dari kearifan seseorang itu adalah dia bersyukur kepada Allah. Maka Allah perintahkan anishkur lillah, kamu hai Luqman harus bersyukur kepada Allah.